Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Syifatul Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 180 10 25 09. Perkenalkan, nama saya Dea Alia Danu, NIM 1801025172. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Pratiwi, NIM 180 10 25. Saya Mutiarini, NIM 180 10 25 405 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Mata Kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan atau membahas tentang prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Terdapat 5 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian prestasi. Yang kedua, jenis-jenis prestasi. Yang ketiga, pengertian kepala sekolah. Yang keempat, tugas kepala sekolah. Dan yang terakhir, fungsi kepala sekolah. Yang pertama, yaitu pengertian prestasi. Terdapat 2 pengertian prestasi. Yang pertama, prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan, diperoleh, atau dikerjakan sebagai bukti usaha oleh suatu individu. Yang kedua, prestasi adalah sebuah pengalaman yang orang alami yang bisa menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Prestasi biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan seseorang, kelompok, masyarakat bangsa, dan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Alia Danu. Selanjutnya ada jenis-jenis prestasi. Yang pertama itu ada prestasi belajar, yaitu suatu hasil yang diperoleh atas usaha belajar. Contohnya, prestasi belajar yang ada di sekolah, seperti menjadi juara umum di setiap tahunnya. Yang kedua, ada prestasi kerja, yaitu suatu hasil yang didapatkan dari usaha kerja yang dilakukan. Contohnya yaitu naik jabatan atas kerja keras yang dilakukan selama bekerja. Yang ketiga ada prestasi seni, yaitu suatu hasil yang diperoleh dari usaha seni. Contohnya seorang penyanyi atau seniman lain yang mendapatkan penghargaan. Yang keempat ada prestasi olahraga, yaitu suatu hasil yang diperoleh atas usaha dan kerja keras yang terdapat di bidang olahraga. Contohnya yaitu olahragawan yang mendapatkan juara 1 dalam perlombaan. Yang kelima, ada prestasi lingkungan hidup, yaitu suatu hasil yang diperoleh dari upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Contohnya, seperti individu atau kelompok yang mendapatkan penghargaan atas usaha yang dilakukan dengan melakukan penyelamatan lingkungan hidup yang berupa penanaman pohon kembali atau reboisasi di hutan. Yang ketiga, ada pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia. Selanjutnya yaitu ada tugas kepala sekolah. Tugas dari kepala sekolah diantaranya yaitu menyusun program kerja. Dalam menyusun program kerja, diantaranya yaitu yang pertama, merumuskan, menetapkan,
dan mengembangkan visi sekolah. Yang kedua, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah. Yang ketiga, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah. Yang keempat, membuat rencana kerja sekolah atau RKS, dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Yang kelima, membuat rencana program induksi. Tugas yang kedua yaitu pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja diantaranya yaitu yang pertama menyusun pedoman kerja, yang kedua menyusun struktur organisasi sekolah, yang ketiga menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan per tahun, yang keempat menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi melaksanakan penerimaan peserta didik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik. Selanjutnya yaitu menyusun kurikulum 2013, kalender pendidikan, dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengelola pendidik dan tenaga kependidikan. Berikutnya mengelola sarana dan prasarana, membimbing guru pemula, mengelola keuangan pembiayaan, mengelola budaya dan lingkungan sekolah, memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah, dan melaksanakan program induksi. Tugas yang ketiga dari kepala sekolah yaitu supervisi dan evaluasi. Dalam supervisi dan evaluasi, diantaranya yaitu yang pertama menyusun program supervisi, yang kedua melaksanakan program supervisi, yang ketiga melaksanakan evaluasi diri sekolah, yang keempat melaksanakan evaluasi dan pengembangan dari kurikulum 2013, yang keempat, mengevaluasi pemberdayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, yaitu menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiarini. Selanjutnya ada fungsi kepala sekolah. Fungsi kepala sekolah yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Fungsi kepala sekolah yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, ataupun melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik. Fungsi kepala sekolah yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Kepala sekolah dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif
kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, dan keteladanan. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSB. Kesimpulan dari materi ini yaitu ciri-ciri kepala sekolah berprestasi adalah visioner, dapat membuat program atau kegiatan unggulan, memiliki keinginan untuk terus meningkatkan kompetensinya, menjalankan tugasnya dengan dedikasi yang tinggi, bersifat jujur, dan profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf.